Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Di antara keajaiban salat duha. Salat duha adalah salah satu salat sunnah yang istimewa. Ada banyak manfaat dan keutamaan jika seorang muslim rutin melaksanakan salat sunnah ini. Ibadah salat duha juga merupakan cara meningkatkan amal ibadah serta cara meningkatkan akhlak manusia. Bagi kaum muslimah, terutama para ibu rumah tangga yang banyak waktu luang di rumah, sangat sayang jika melewatkan waktu sholat duha tanpa mengerjakan sholat sunnah. Rentang waktu sholat duha cukup lebar, yaitu 15 menit dari terbitnya matahari sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Jadi sholat duha bisa dilaksanakan sebelum berangkat mengerjakan aktivitas harian ataupun setelah tiba di tempat kerja atau sekolah. Rasanya rugi kalau kita tidak menyempatkan sedikit waktu untuk melakukan sholat duha. Meskipun sifatnya sunnah, tapi sholat duha memiliki banyak sekali keutamaan. Sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan, seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang Islam yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Artinya, meskipun sifatnya sunnah, tapi sholat duha memiliki banyak sekali keutamaan. Dengan berkah dan keutamaannya yang sangat banyak, maka jika orang-orang sadar akan keutamaan sholat duha, pasti mereka akan melewatkannya. Di antara keutamaannya, sholat duha dapat menggantikan kewajiban sedekah seluruh persendian. Dalam redaksi lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada pagi hari, diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak pada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis itu menunjukkan keutamaan sholat duha, meski sholat duha dilakukan dengan minimalnya adalah 2 rakaat. Sedekah adalah segala bentuk kebaikan, bukan hanya terbatas bersedekah dengan harta. Sholat duha bisa menggantikan sedekah dengan seluruh persendian. Hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Rasulullah SAW biasa melakukan 4 rakaat salat duha dan menambahkannya sesuai dengan yang kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Salat duha boleh dengan 4 rakaat, caranya bisa dengan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Dari hadis ini disimpulkan bahwa tidak ada rakaat maksimal untuk salat duha, boleh lebih dari 4, 8 atau 12 rakaat. Dari Ummu Hani Fakitah binti Abu Thalib radhiyallahu anha berkata, aku pergi menemui Rasulullah SAW pada tahun Fatu Makkah. Maka aku mendapati beliau sedang mandi. Ketika beliau selesai dari mandinya, beliau melakukan sholat 8 rakaat, dan itu pada waktu duha. Muttafaqun alaih, dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi SAW dengan 8 rakaat bukan menunjukkan batasan sholat duha itu 8 rakaat. Pendapat paling kuat
Sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwa Fakitah mengucapkan salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti hal ini menunjukkan bahwa boleh wanita mengucapkan salam pada pria selama aman dari godaan. Dijelaskan juga, dibolehkan melakukan sholat duha mulai dari meningginya matahari sampai tergelincirnya. Namun yang lebih utama dilakukan ketika hari makin panas, menjelang makin siang atau beberapa menit sebelum zuhur, dan meningginya waktu sholat duha. Dari Sa'id bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa ia melihat satu kaum yang melakukan sholat duha. Zain pun berkata, tidaklah mereka tahu bahwa sholat di waktu selain ini lebih utama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat orang-orang yang bertobat itu adalah ketika anak-anak unta sudah merasa kepanasan karena matahari. Hadis riwayat Muslim. Termadu adalah panas yang sangat menjelang makin siang. Makna hadis adalah sholat duha disebut dengan sholat awabin, yaitu sholat orang-orang yang kembali kepada Allah setelah sebelumnya lalai, penuh dosa, akhirnya mengingatnya dan bertaubat. Dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa merutinkan sholat duha. Boleh memuji orang yang taat selama tidak keluar dari aturan syariat. Waktu sholat duha yang paling afdol adalah makin panas atau menjelang makin siang. Saat badiah maghrib, 6 rakaat setelah maghrib, ada yang menyebutnya dengan sholat awabin, namun hadisnya tidak sahih. Namun sholat badiah maghrib yang 2 rakaat tetap ada tuntunan, karena termasuk sholat sunnah rawatib yang dianjurkan dijaga. Masih boleh dilakukan sholat sunnah di masjid. Sedangkan hadis dari Zaid bin Sabit yang menyatakan, sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang dimaksud hadis Zaid ini menunjukkan afdaliyah, yaitu sholat sunnah lebih afdal di rumah, namun di masjid tetap masih dibolehkan. Manfaat dan keutamaan sholat duha. Dari rangkaian hadis di atas, tergambarkan bahwa banyak manfaat dan keutamaan bagi setiap muslim yang mengerjakan sholat duha. Beberapa manfaat diantaranya adalah untuk memperlancarkan, melapangkan dan mempermudahkan rizki, menghapus dosa-dosa, mendapat pahala sholat sunnah dan masih banyak lagi. Dinukil dari buku sholat seperti Nabi, petunjuk pelaksanaan sholat sejak takbir hingga salam, karya Hasan bin Ali Asqaf, disebutkan beberapa keutamaan dari sholat duha ini sebagai berikut. 1. Wasiat khusus dari Rasulullah. Sholat duha diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal harian. Kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 3 hal padaku: berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat dan sholat witir sebelum tidur. Muttafaq alaih. 2. Sholat awabin. Sholat duha adalah sholat awabin, yakni sholatnya orang-orang yang taat. Merutinkan sholat duha menjadikan seseorang dicatat sebagai orang-orang yang taat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak meninggalkannya, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha karena ia adalah sholat awabin, serta agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah sahih. 3. 2 rakaat duha senilai 360 sedekah. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 4. Rakaat duha membawa kecukupan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari. Hadis riwayat Ahmad. 5. Ghanimah atau keuntungan banyak. Barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, Hasan Sahih. 6. Berpahala umroh.
Mengerjakan sholat duha tentunya akan mendapatkan pahala. Pahala dari sholat duha setara dengan pahala mengerjakan umroh. Sesuai dengan isi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti seseorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh." Sahih Al-Targhib 673. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.